kalau peak season kita itu let's say di Ramadan, maka kita gimana caranya Ramadan tahun ini itu bisa jauh lebih tinggi daripada Ramadan tahun kemarin. Karena begitu kalau habis Lebaran pun, kalaupun dia turun, at least dia akan tetap akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yes. Nah, itu yang kita praktekin sebenarnya juga, dan alhamdulillah di Ramadan kita naik kemarin dibandingkan tahun sebelumnya, dan year on year-nya bulan berikutnya setelah itu kalau kita compare juga masih lebih baik daripada tahun kemarinnya gitu. Halo. Ya. Halo Rika, ini lagi masih tunggu Sugeng ya? Dan Iya. dia Ya, Nicole Sugeng. kenapa ya dia belum bisa join ya? Ya. Kamu bisa add-in yang tamu kita malam hari ini nggak Rika? Nggak bisa kok, aku nggak ada gitu ya? fiturnya, harus dari kamu kok. Atas nama siapa ya? Mana Oh, yang dia tadi. join belum ya? Iya. Nah, tolong remind dong orangnya. Jadi mana ya? Aku tulis ininya ya. Aku lihat. Oke, Om Deddy Sian ya. Om Deddy kalau udah coba request dong. Jadi saya bisa langsung masukin ya. Request ya. Halo Katika. Kak Sugeng nih kayaknya dia sinyalnya jelek nih. Nah, ada. Omnya udah join. Halo, Om Mawi, apa kabar? Mawi. Nah, selamat malam. Om Deddy. Om Botak, Cici. Ya, Halo. di Tangerang ya Om ya? Tangerang, Om. Wah, mantap. Kapan-kapan mesti berjumpa nih sama Om nih kalau sama Tangerang nih. Nggak ini nih. Ya, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol aja Om, santai Om ya. Nah, di sini ada Rika, ada Om juga. Thank you Om buat kesediaan buat datang. Sebelumnya mungkin boleh perkenalin diri dulu Om sama teman-teman yang udah join live IG kita pada malam hari ini. Silakan Om. Oke, siap. Makasih Om Botak. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Dedi. Saya founder Rendang Gadi. Itu produk makanan rendang dalam kemasan. Ya, tadi sore dapat ya dari guru saya Cici Rika. Ya, diminta join buat live malam ini ya kan. Kalau guru udah ngasih titah ya nggak berani nolak lah Om. Siap. Saya juga nggak berani nolak. Bener Om, saya juga nggak berani nolak kalau dikasih titah. Iya, gitu Om. Iya. Om Botak Ini nih guru saya, jadi kakek gurunya Pak Dedi. ini rendang gadih itu yang viral itu kan Om ya, bener ya? Yang mana Om yang viral yang mana nih Om? yang omsetnya wow itu Om, ya. Iya, bener Om. Om boleh ceritain nggak sih Om waktu ngerintisnya gimana dan kok kepikiran bikin rendang dalam kemasan vakum kayak gini sih Om? Iya, sebenarnya kan saya itu sama istri awalnya sama-sama kerja Om. Ya. Jadi kita itu ngerantau dari Padang ya, tamat kuliah, ngerantau ke sini kerja. Nah, selama kerja itu hampir tiap tahun itu saya bawa oleh-oleh rendang buat teman-teman di Tangerang sini. Dan tahun depannya minta lagi, ya. Waduh. Sampai akhirnya kepikiran kayaknya bisa dikomersilin nih gitu kan. Karena ngelihat kalau Jabodetabek ini kan, kalau saya ngelihatnya udah miniatur populasinya Indonesia lah ya. Hampir semua suku itu ada di Jabodetabek. Jadi kalau marketnya masuk di Jabodetabek ya insya Allah untuk market Indonesia bisa lah gitu Om ceritanya Om. Ya. Berarti waktu itu tahun berapa Om waktu mulai ini? 2015 akhir mulai riset Om, tapi mulai jualan itu efektif 2016 lah ya. Waktu itu langsung bentuknya kemasan atau gimana Om untuk rendangnya sendiri? Udah kemasan, tapi kemasannya masih culun banget lah ya Om ya.
pakai Iya. plastik kemasan biasa yang buat plastik gula pasir biasa itu loh Om, ya terus dimasukin ke kotak plastik ya kan. Habis itu setelah demand-nya mulai kebentuk ya kita mulai revisi kemasannya, perbaiki proses produksinya, terus juga perizinannya juga kita lengkapin. Nah kalau sekarang alhamdulillah kita perizinannya udah lengkap semua Om, mulai dari halal, BPOM, izin edar BPOM, habis itu sertifikasi HACCP untuk keamanan pangan, kemudian ada SNI juga untuk produk kita. Jadi pelan-pelan kita perbaiki semuanya, mulai dari standar produk sampai dengan standar perizinan gitu Om. Oh baik, berarti sekarang dengan kemasan yang ada, produknya itu bisa tahan berapa lama Om tanpa di suhu ruangan? Di Bisa suhu tahan berapa lama? ruangan untuk produk rendang bisa di 12 bulan Om. Wah, lama sekali Om, 12 bulan itu. Iya, tanpa pengawet dan tanpa MSG kita Om. Oh, itu kemasannya pakai kemasan apa Om? Yang bisa tahan 12 bulan? Kemasannya kita double ya Om ya. Ada di dalamnya itu di retort dulu ya, plastik kemasannya retort. Habis Retort, itu ya. kemasan primernya ya, kemasan sekundernya kita pakai, ada yang pouch, ada juga yang pakai kotak gitu. Itu yang bikin dia tahan itu kemasan retortnya Om. Tapi Om nggak jual yang kemasan yang lain selain retort yang lebih awetannya lebih cepat gitu, masa expired? Hanya retort ya? Hanya retort Om. Oke. Kita hanya Iya. pakai retort. Nah, kalau ngobrolin soal bisnis rendang ini mulai berjualan online-nya mulai kapan Om? Atau sebelumnya cara jualannya seperti apa? Mulainya di 2016 kita udah mulai Om, tapi memang di Shopee itu kita baru optimasi ya, baru tahun kemarin itu kita baru optimasi setelah ikut kelasnya Om Botak sama Cirika sama Om Sugeng. Sebenarnya kita Shopee itu pas COVID itu nggak digas Om waktu itu. Di COVID kita, karena kan kita basicnya ini Om, basicnya immerse. Kita dulu kan FBS ya, Ya. Meta. Jadi kita baru setelah 2021 kita baru mulai 2022 lah ya, baru mulai cari platform optimasi platform yang lain selain di Meta, karena kan di Meta waktu itu sudah mulai goyang ya, iklannya sudah mulai mahal dan kita baru kepikiran untuk coba optimasi untuk di channel marketing yang lain gitu. Untuk akun Shopee-nya sebenarnya sih udah lama, tapi kita nggak lakukan optimasi di Shopee-nya. Ya udah upload produk gitu kan. Terus penjualannya ya dari organik aja Om, kita nggak ngiklan, Shopee-nya juga nggak dirapiin, tampilannya juga dirapiin. Setelah ketemu workshopnya baru kita mulai mikir rapiin tokonya. Ketemu Cirika pas coaching, ini nih perbaiki gitu. Ya udah kita ikutin aja. Alhamdulillah ya ada perbaikan lah, dan dari sisi penjualan mulai meningkat sih Om di Shopee-nya. Wow, berarti itu Om ikut kelas yang tahun 2023 ya? Iya. Sebenarnya itu saya yang ikutan istri saya Om, kan sebenarnya awalnya saya yang mau ikutan, tapi karena jadwalnya bentrok, jadi yang ikutan istri. Nah pulang dari workshop itu saya pelajari itu materinya yang dapat dari workshopnya dari istri kan. Nah yang prakteknya aku juga sebenarnya jadinya Om. Nah ikutan kelas istri yang kerjain saya gitu Om. Oh, pantesan ya. Jadi Om itu kan ikut Marketplace Expert Class yang tahun 2023 ya, yang batch terakhir lah ya. Iya. Nah, yang terakhir ke 9 ya kok ya kayaknya. Ke 8, 9 kita di Bandung. Ke 8. Nah, sekarang kita memang akhir bulan ini mau buka yang ke-10 nih. Jadi buat teman-teman yang memang mau tertarik ya, terutama teman-teman di Tangerang, Jakarta sekitarnya atau di Bandung, datanglah kita ke Tangerang.
tempatnya di Hotel Terembesi di BSD. Acaranya memang 2 hari full bahas Shopee aja. Nah, buat teman-teman yang memang masih newbie banget juga, kita juga welcome ya, karena kita step by step kok ya buat teman-teman untuk perdalam, terutama. Tapi wajib udah ada tokonya ya, jadi jangan yang benar-benar nol nggak ada toko, itu baiknya ikut kelas yang lain dulu ya, dipersiapkan dulu produknya. Tapi kalau kayak Om Deddy mah udah ada tokonya, udah Facebook Ads dan lain-lain, tinggal digas Shopee-nya. Ini pas banget ya, bener Om ya? Iya benar, dapat momentumnya Om waktu itu Om. Nah, waktu itu kan dapat mentornya kan dari Karika nih ya kan, yang karena Om ambil paket yang gold ya di sana. Nah, waktu dapat dari Rika, kira-kira apa nih yang selama ini mungkin dari Rendang Gadih nggak perhatikan optimasi di Shopee dan dilakukan sehingga menyebabkan omsetnya meningkat nih? Tips-tips dari Rikanya seperti apa nih? Ya, yang pertama yang organik dulu Om. Benar-benar tokonya dirapiin, habis itu deskripsi produknya dibenerin, terus ngaktifin fitur-fitur yang selama ini kita biarin aja, affiliate kita nggak aktifin, diaktifin, ya, terus ngikut promo-promo yang diadain Shopee. Nah, terus baru terakhir juga iklannya Om. Nah, belajar iklan sama Cirika itu ilmu klik kalau Cirika bilang kan, kita makanya manual, beatnya ya start dari 200 perak dulu, kalau bagus dinaikin gitu kan. Pokoknya waktu itu sampai sebelum algoritma Shopee berubah, kita alhamdulillah ROAS kita itu rata-rata di 20 lah. Tapi waktu kemarin ada perubahan algoritma, ternyata manual kita performance-nya turun, akhirnya kita ganti JV Max. Nah, tapi alhamdulillah ROAS-nya masih di atas 10 belasan gitulah. Tapi dengan begitu penjualannya justru omsetnya malah lebih bagus, karena seolah-olah kita target ROAS-nya, memang target ROAS-nya saya turunin dari, kalau manual biasa bisa dapat 20, ROAS-nya itu diturunin ke 13, 15 untuk target ROAS-nya. Memang dari segi ROAS-nya turun ya dari 20 ke 13, tapi dari sisi penjualannya justru malah lebih bagus omsetnya. Dihitung-hitung ya kalkulasinya, ya walaupun ROAS-nya turun tapi penjualannya lebih bagus, ya masih tetap untung sih, gitu sih Om pengalamannya dengan belajar dari Cirika. Dan Jumat besok kita juga udah ada jadwal ketemuan lagi nih sama Cirika. Wah, nah gimana nih Rika, dari pengalamannya mungkin boleh cerita hal-hal apa yang efektif untuk dilakukan untuk toko untuk dioptimasi di Shopee? Jadi gimana pun juga ya, kita kan jualan produk. Nah, Rendang Gadih ini produknya udah bagus banget, sampai kalau teman-teman cari di iklan Shopee pencarian tuh orang yang nyari Rendang Gadih tuh udah banyak banget gitu. Nah, buat teman-teman sebenarnya yang misalnya nih masih organik dan seterusnya, punya brand, sayang gitu, soalnya mungkin orang nggak kenal dengan toko kalian ya, meskipun kenal dengan produknya gitu. Makanya kita tuh harus optimasi supaya kita lebih dilihat sama orang lah gitu. Nah, Rendang Gadih punya produknya bagus, orang udah suka nih sama brandnya, tinggal ya view-nya ditambahin aja sih. View ditambahin gimana caranya? Iklan salah satunya lah. Dan besok kita ada kelas iklan ya, jadi teman-teman bisa join lah ya. Ada di postnya Ko Sugeng, di postnya saya, ada di postnya Om Botak juga, join gitu ya. Terus juga bisa pakai cara-cara lain, salah satunya nih affiliate. Punya Rendang Gadih ini gila banget sih. Saya buka tokonya kemarin waktu di MEC kan, buka tokonya karena dia paket gold, jadi kita ada coaching teman-teman ya. Jadi coachingnya bisa sama Om Botak, bisa sama saya, atau sama Ko Sugeng, tiga-tiganya keren dah pokoknya ya. Nah, terus udah gitu kita buka tokonya Rendang Gadih, terus lihat, wow, affiliate-nya belum dinyalain, padahal dia tuh brand dan presensi offline-nya tuh udah cukup kuat gitu ya. Bahkan dia buka bazar di mana-mana gitu. Orang pasti mau lah nge-affiliatein brandnya Rendang Gadih ya, produknya Rendang Gadih gitu. Dinyalain tuh ya komisinya, di set, udah gitu ya kita biarin sebulan, karena ketemu lagi kan bulan depan ya. Pas ketemu lagi bulan depan saya shock
Kenapa shock? Karena dari afiliatnya aja itu udah puluhan juta. Cuman sekedar dinyalain terus dibiarin gitu. Ya, jadi balik lagi teman-teman, kalau misalnya kita udah punya produk bagus, apalagi punya brand, harusnya sih kita coba optimasi ya tokonya supaya orang ketemu toko official kita. Nah, Rendang Gading ini tokonya official teman-teman. Jadi buat trust gitu ya, itu bagus banget. Tinggal dinaikin aja view-nya. Gitu sih. Wow, keren banget. Berarti ini juga salah satu kunci yang kalau kita lihat sebenarnya bakal dipelajari di MHC ya, karena kelihatannya banyak sekali fitur di Shopee, tapi kita sebagai seller seringkali ya mungkin ya menjadi ini ya fokusnya banyak hal yang harus dikerjain ya Om ya, dari produksi, dari Meta Ads, dari branding mungkin ya, dari operasional juga. Jadi banyak fitur yang mungkin sebenarnya bagus tapi terlewat ya, belum sempat dioptimasi. Nah ini yang mau kita, karena ini bentuknya workshop, kita mau sama-sama kita praktekin teman-teman, nah gitu ya. Nah, kalau dari Om sendiri, kalau dari rendang ini kan biasanya ya Om, kalau saya boleh nebak-nebak ya, ini kan ramenya waktu lebaran terutama waktu bulan puasa nih Om ya. Nah, ya, benar, kalau Om. Di Shopee ini patternnya kayak gimana sih Om? Kalau untuk rendang ini rame terus karena sejak dibantu sama Rika atau gimana nih Om? Jadi memang patternnya paling peaknya itu memang di Idul Fitri ya, Idul Adha, habis itu akhir tahun. Nah itu biasanya adalah peak seasonnya, tapi paling ramai itu di Ramadan memang. Nah jadi satu hal yang saya selalu ingat dari yang disampaikan oleh Cirika, bahwa kalau peak season kita itu let's say di Ramadan, maka kita gimana caranya Ramadan tahun ini itu bisa jauh lebih tinggi daripada Ramadan tahun kemarin. Karena begitu kalau habis Lebaran pun, kalaupun dia turun, at least dia akan tetap lebih baik daripada tahun sebelumnya. Yes. Nah itu yang kita praktekin sebenarnya juga, dan alhamdulillah di Ramadan kita naik kemarin dibandingkan tahun sebelumnya, dan year on year-nya bulan berikutnya setelah itu kalau kita compare juga masih lebih baik daripada tahun kemarinnya gitu, Botak. Jadi memang tetap ada penurunan setelah peak season, tapi turunnya itu lebih tinggi daripada tahun kemarinnya, year on year-nya gitu, Om. Jadi kalau kita sih happy banget, dan terima kasih banget sudah dapatkan ilmu dari para suhu-suhu dan guru-guru, Om Botak, Om Sugeng, dan Cirika. Performance Shopee kita jauh lebih baik sih kalau menurut kita. Wah, nah teman-teman kalau memang mau ikut ya, kita invite teman-teman ngikut yang ke batch ke-10 ya. Batch ke-10-nya ini tanggal 28 sama 29 bulan ini ya, Agustus, nanti di Hotel Trembesi di BSD ya. Teman-teman boleh ikut, welcome ya, karena memang ini bentuknya workshop ya. Jadi kita pengen hands on ya. Kita ada 3 coach ya, saya, Sugeng, sama Rika. Kita bertiga sama mentor Shopee. Kita memang pengen bantu teman-teman, terutama yang brand lokal, untuk bisa ya seperti Om Deddy ini di sini ya, bisa naikin brandnya. Karena sayang sekali, tadi Rika kan juga sempat singgung ya, Om juga sempat singgung, itu yang nyari rendangnya Om itu banyak, tapi selama ini nggak pernah dimaksimalkan sebelumnya, karena kita nggak ngiklan, nggak memanfaatkan traffic dari Shopee. Jadi waktu kita lihat potensinya, Rika juga sempat sharing ya, kita bilang wow ini keren banget ya, harusnya memang dimanfaatin, karena mungkin Om juga udah nge-push di metanya juga udah kenceng ya Om ya, jadi banyak yang nyari. Iya. Dari Om Sugeng ada tambahan Om? Iya, mantap ya tokonya. Waktu itu kan tokonya Ibu Lydia juga dijadikan contoh ya. Sebenarnya waktu itu kita sudah mulai ngerasa ini kenapa tokonya kok unik ya. Maksudnya potensinya besar sekali tapi kok sepi gitu ya. Jadi waktu itu kita sudah bilang sama Ibu ini harusnya potensinya sangat besar gitu ya. Ternyata setelah dilakukan privat kan langsung Rika info juga naiknya banyak ya. Jadi memang ya kita ngerasa mungkin kita bertiga ini jadi satu stimulus. Sebenarnya memang produknya udah bagus ya, di tempat yang lain udah, dan untuk jalan untuk di Shopee ya. Ikut senang sih dengarnya karena naiknya cukup banyak, dan ternyata
setelah kelas pun masih dipelajari materi kita. Terima kasih ya kan, nggak bosan-bosan dengan suara kita. Ya, ikut seneng denger ya karena baru pertama kali nih kita live ya Om Deddy ya barengan. Iya, Om Deddy. Iya. Saya juga baru pertama kali ya. Iya. Nah, buat Kemarin teman-teman yang webinar kemarin juga ikut Tom. Yang webinar algoritma Shopee kemarin saya juga ikut. Oh, Oh, nah, wah, nggak ini Om, nggak. ya. Nggak sadar kita. Kalau mau riset juga bisa, beberapa rekan-rekan juga udah ada yang riset nih ya. Untuk yang riset nanti ada harga spesial ya. Siap barangkali mau riset, nanti ketemu teman-teman yang lain untuk update-update, nggak kerasa udah hampir 1 tahun nih ya. Gitu. Iya. Dari Rika ada tambahan? Iya sih teman-teman, sebenarnya setiap toko tuh punya masalah yang beda ya. Kayak Om Deddy ini memang brandnya udah bagus, produknya udah bagus, tinggal digas aja. Jadi tinggal kita belajar sebenarnya di MEC ini, kita ajarin ya cara ngegas produk-produk hero gimana, cara ngegas produk-produk yang kurang oke gimana. Tapi sebenarnya oke ya produknya. Tapi kita juga belajar juga buat toko-toko yang sebenarnya trafiknya udah cukup tinggi ya. Tapi ternyata kok omsetnya kecil gitu ya. Kadang suka sedih sih ngelihat ada toko-toko tertentu, brand-brand tertentu yang memang sebenarnya udah terkenal ya. Bahkan misalnya produk sesuatu gitu ya, tapi udah terkenal dan ternyata ketika kita jualan di Shopee, lihat tokonya kurang oke gitu ya, omset segitu-gitu aja gitu. Makanya mungkin harus dibenerin, bukan gimana cara ngegasnya, tapi gimana sih cara kita benerin produknya, gimana sih cara kita benerin produksinya, promosinya gitu ya, gimana sih kita benerin macem-macemnya gitu. Dan ini tuh perlu skill, nggak bisa kalau teman-teman cuma mau join kelas 2 jam, sejam, nggak bisa lah gitu ya. Memang perlu progres, perlu proses, dan ya bagus banget kalau teman-teman ikut MEC, karena di sini tuh kita ajarin bukan cuma buat ngegas, bukan cuma buat traffic, bukan cuma buat iklan, tapi kita juga ajarin semuanya, termasuk bedah tokonya kayak gimana. Terus gimana sih kalau teman-teman punya masalah di ini gitu ya, kemudian gimana sih kalau teman-teman punya masalah itu di suatu hari nanti. Kita tuh bekalin teman-teman bukan cuma di hari itu aja, kayak bedah toko mungkin kita bekalin teman-teman buat di hari itu, buat di bulan itu gitu ya. Tapi kalau MEC kita bekalin teman-teman tuh buat ya paling nggak setahun lah gitu ya, sampai mungkin algoritma Shopee berubah, mungkin ada sesuatu yang berubah gitu, dan teman-teman bisa praktekin ilmu kita ini panjang banget gitu. Makanya ayo join lah MEC gitu sih. Kalau dari tadi sharingnya dari Om Deddy, saya ada tangkap satu poin nih Om ya. Mungkin saya boleh izin elaborasi lagi ini dari sini ya. Nah, perubahan Shopee ini tahun ini banyak banget ya, terutama dari sisi iklan. Tadi kan Om sempat sharing tuh, sebelumnya ROAS-nya bagus di 20-an, sejak berubah di bulan Juni jadi turun ya Om ya? Iya, turun Om. Nah, ini juga terjadi di banyak seller. Jadi teman-teman yang dulunya udah cukup nyaman, mungkin ROAS-nya cukup tinggi, ini banyak yang turun. Dan tadi juga saya ada satu klien yang iklannya udah ratusan juta, itu turun. Jadi teman-teman bayangin, dari iklan ratusan juta turun kan biayanya jadi naik berapa gitu ya teman-teman ya. Jadi saya melihat banyak yang challenge di sini karena banyak banget perubahan di Shopee. Bukan cuma GMV Max, tapi sebelum GMV Max kan sekarang iklannya dari tadinya cuma bisa buat satu, sekarang bisa buat banyak campaign. Itu pun udah cara mainnya, masalah strateginya juga ada beda. Jadi teman-teman, menurut saya kalau yang udah pernah ngikut ya, pengen update lagi, ini waktu yang tepat sih, terutama buat teman-teman yang udah pernah ngikut kelasnya kita bertiga ya, atau memang yang udah lama jualan tapi udah lama nggak dilihat lagi nih karena waktunya di kelas. Kita itu nggak cuma satu arah ya, karena pertama coachnya ada 3, dan yang kedua kita saling belajar dari teman-teman lain, karena 2 hari kan kita full ya, pagi sampai malam, pagi ketemu malam lagi sama teman-teman yang ikut. Saya berharap dan berdoa teman-teman yang ikut pulangnya ini dapat sesuatu, bukan cuma dari kita tapi dari teman-teman lain, dari networknya, dari ide, dari ngobrol-ngobrol santainya ya, dari kolaborasinya pastinya ya, karena kita sebagai seller lokal ya, kita memang harus terus belajar, bernetwork dan bertumbuh ya, dan itu yang memang sesuai dengan slogan kita ya. Slogan kita apa nih Om Sugeng nih? Kita belajar, berbagi, bertumbuh ya.
Nah, ya jadi kita ada belajarnya sama-sama, kita mau saling sharing dan kita mau bertumbuh sama-sama ya, karena memang itu mimpi kita sih, supaya teman-teman ya seller lokal ya kita bisa saling bertumbuh lah ya di tengah ya banyaknya perubahan ini ya, algoritma masih berubah terus ya, kompetisi pasti setiap hari pasti ada terus yang baru ya. Teman-teman tetap harus semangat, tetap harus belajar lagi. Jadi kita mengundang teman-teman yang pengen ya sama-sama belajar, berbagi dan bertumbuh, yuk join di workshop MHC Shopee yang batch 10 ya. Caranya tadi ya, klik link di bio kita, DM aja, atau teman-teman bisa ke bit.ly/MHC Shopee strip 2024 ya teman-teman ya. Nah, tinggal teman-teman nanti join tanggal 28 dan 29 Agustus ya di Tangerang, tepatnya di Hotel Trembesi itu teman-teman ya. Iya. Om Sugeng ada tambahan? Ya sih, aku mau sharing juga ya. Jadi saya ngerasa kalau tahun lalu itu banyak yang ikut kelas dengan mungkin kayak Om Deddy dengan pertanyaan gimana omsetnya di Shopee atau di marketplace bisa meningkat. Tapi kalau tahun ini kebetulan saya beberapa kali privat mendapati banyak sebenarnya seller itu stuck ya, tidak naik tapi tidak turun. Tapi ada ketakutan ketika ingin melakukan perubahan, tapi di dalam hatinya sebenarnya pengen omsetnya naik. Nah itu yang paling saya sering jumpai di tahun ini. Saya rasa memang dinamika tahun ini cukup berbeda ya. Tidak hanya bagaimana menaikkan omset, tapi mereka takut kalau ada perubahan karena mungkin banyak di luar sana yang langsung tiba-tiba sepi gitu ya. Nah baru tadi saya juga ngobrol gitu ya dengan seller, bahwasanya dia juga sebenarnya sudah hampir setengah tahun ini stuck. Ya dia nggak rugi, keuntungan oke, toko jalan, tapi dia juga pengen scale up dan bingung untuk mencoba sesuatu, khususnya di iklan kalau yang lihat di konteksnya ya, dan perubahan-perubahan untuk menambah produk baru. Nah, jadi saya rasa kalau teman-teman di sini memang nanti belajar di MHC, sebenarnya kita kan materinya update, tapi saya rasa lebih dari itu adalah teman-teman mungkin bisa mendapatkan satu vibrasi yang positif dari teman-teman yang lain yang mungkin sudah banyak melakukan perubahan dan itu berhasil. Karena saya pun juga ketika privat, ketika sharing, saya belajar juga dari pengalaman teman-teman lain yang mereka sudah melakukan satu perubahan dan berhasil. Hal itu pun bisa saya bagikan ke orang lain, dan saya pun juga praktek. Ketika itu berhasil, saya cukup pede karena saya sudah praktek kan, kita pede untuk membagikan ke orang lain. Jadi teman-teman kalau mau mencoba, ya coba kita juga gali bareng-bareng perubahan apa yang bisa teman-teman lakukan. Saya yakin kalau teman-teman tidak melakukan perubahan, mungkin aman ya, stoknya nggak naik, nggak turun omsetnya. Tapi kalau pengen naik ya mungkin harus ada sesuatu yang dilakukan berbeda. Dan uniknya sih saya rasa Shopee tahun ini bagus banget dalam setiap event dan tidak hanya melulu tentang iklan. Nah kebetulan besok kita tanggal 15 ini ada satu kelas, mini kelas kalau teman-teman mau mencoba dulu. Dan kemarin karena tempatnya ini kecil dan kita nanti bisa ada tambahan kursi. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar malam ini masih bisa ya untuk yang kelas offline, karena dari pihak hotel kita juga bisa nambah kursi walaupun ini ruangannya kecil. Nah, di mana kita akan sharing perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan dan itu cukup berdampak. Ini mini kelas ya, namanya mini kelas, beda dengan MHC. Kalau MHC 2 hari, tapi kalau teman-teman pengen testing dulu, pengen lihat, teman-teman mungkin bisa, atau mungkin teman-teman sudah praktek banyak, mungkin siapa tahu hal kecil ini pun bisa membawa perubahan untuk teman-teman. Nah jadi saya rasa bahwa sekarang sellernya banyak, bukan berarti yang punya uang, yang iklan yang menang, tapi saya rasa yang mengikuti perkembangan dan yang disukai oleh sistem itu yang menang. Nah di mana itu kita nanti akan sama-sama ngulik, tentunya setiap toko berbeda ya, termasuk tempat Om Deddy tadi, mungkin dia sudah kuat di offline, sudah kuat di meta, tinggal di push sedikit di Shopee langsung naik. Tapi mungkin kondisi toko teman-teman lain. Nah jadi itulah teman-teman, saya belajar tahun ini tentunya tidak hanya bagaimana teman-teman untuk bisa gas iklan, tapi perubahan apa yang bisa lakukan teman-teman untuk toko teman-teman. Banyak, kita akan bisa banyak perubahan tuh, perubahan judul lah, perubahan foto, perubahan video, perubahan harga, strategi harga. Itu semua setiap toko nanti memiliki impact yang beda-beda. Itu sih yang saya rasakan khususnya hari ini. Tadi juga baru ngobrol dengan beberapa seller yang mengalami dalam tanda petik ketakutan untuk melakukan perubahan karena mereka tahu sekarang persaingan ketat. Begitu Anda melakukan kesalahan, kena penalti yang mungkin kemarin ada juga yang seller yang
dia mengirim barang elektronik ternyata hanya resi, dia kena poin penalti 6, langsung tokonya drop banget. Jadi memang sekarang ini kalau nggak ngelakuin perubahan juga nggak naik, salah melakukan perubahan juga turun. Nah makanya teman-teman di sini yuk kita belajar bareng-bareng ya, supaya kita bisa saling sharing nantinya. Itu sih Om. Wah, keren banget ya. Nah, satu pertanyaan lagi nih buat Om Deddy nih, sebagai pelaku bisnis kuliner atau di F&B ya Om ya, yang di online kan ya. Mungkin tips buat teman-teman untuk yang punya brand lokal khususnya di makanan tuh gimana sih Om? Karena saya lihat Om ini kan cukup inovatif ya, dari rendang yang harusnya nggak tahan lama tapi ternyata bisa dibuat packaging retort yang bisa sampai 1 tahun expirednya. Ini kan suatu terobosan tentunya dari sisi kualitas dan perizinannya juga lengkap ya. Ini motivasi atau mungkin tipsnya buat teman-teman yang UMKM lokal itu seperti apa nih Om? Ya, kalau yang kita rasain selama ini Om, sebelum kita melakukan perbaikan ya, kita itu sebelumnya fokus aja dengan marketing dan sales gitu. Ya udah kita iklan, tapi kita lupa untuk memperbaiki core of the core-nya bisnis itu kan. Kalau kita basicnya adalah produk, ya produk itu sendiri yang sebenarnya yang mesti bagus dulu di awal. Nah di awal kita memang sempat kecolongan bahwa semuanya itu kalau udah diiklanin segala macam, marketingnya bagus, brandingnya bagus, maka kita akan bisa bertahan dan terus naik gitu kan, terus bertumbuh. Tapi ternyata enggak kalau kita lupa dengan perbaikan di produknya. Jadi yang pertama itu ya yang pasti produknya dulu lah kita perbaiki dari awal, baru yang lain nanti ngikut. Kalau produknya adalah produk ya istilahnya garbage in, garbage out kan. Yes. Kalau yang masuk itu adalah sampah, yang keluar juga sampah. Ya kita kejar di marketingnya ya sampai ini aja masa bulan madunya selesai ya produknya selesai gitu kan. Tapi kalau produknya dibenerin, dibagusin, apalagi yang makanan dan minuman yang dikemas ya itu kalau kategorinya dia adalah resiko tinggi, maka izin edar jangan lupa, maka standar di proses produksinya juga harus mulai dibenerin gitu supaya kita bisa tenang dan kita bisa fokus untuk gedein bisnisnya. Kalau enggak ya bentar-bentar takut digerebek sama yang berwajib gitu kan, karena nggak ada izin edar. Nah gitu aja tuh kita pikirannya yang bikin kita nggak fokus untuk gedein bisnisnya gitu Om, kalau dari saya. Jadi yang penting itu pertama produknya dulu pastinya. Wah, ya keren banget ya Om ya. Berarti memang istilahnya kalau produknya ada wangi ya teman-teman iklanin, itu wanginya nyebar kemana-mana, enak ya teman-teman ya. Tapi kalau ternyata sampah yang diiklanin ya sampahnya baunya nyebar kemana-mana ya, konversi jelek ya. Iya. Ya, thank you banget untuk sharingnya dari Om ya. Sukses terus ya, tentunya kita harapin bisa brandnya ini bisa sampai ke kalau mancanegara mah udah sering ya Om ya buat dibawa. Kalau lagi liburan pasti itu udah barang yang wajib ya, kalau misalnya kangen sama rendang. Ini kan bisa dibawa traveling, bisa dibawa naik gunung ya, bisa dibawa oleh-oleh haji juga ya, kemana-mana sih bisa ya Om ini ya. Bisa banget Om. Ya. Mantap. Ya. Ya kita doakan yang terbaik. Thank you banget Om udah sharing di malam hari ini. Buat teman-teman yang mau ikut Marketplace Expert Class batch 10 ya, kita buka ya, karena alumni kita udah dari batch 1 sampai batch 9 ya. Kita udah mulai dari tahun 2022 ya, ini 10 baru buka bulan ini ya. Jadi kita memang belum tahu kapan bakal ngadain lagi ya, karena masing-masing dari saya, Rika, Mas Sugeng juga jadwalnya juga cukup padat ya. Terutama Karika nih ya, padat banget ya kalau Karika ya. Kok jadi gue kok Sugeng ngeliat tuh pulang dia dari Bali. IG-nya Rika dia kan ada di setiap kota. Ya jadi buat teman-teman kalau mau daftar aja ya, karena memang ya kita pengen sama-sama support lah ya, lifestyle support buat teman-teman brand ya, teman-teman
seller buat sama-sama maju dan ikut sama kita ya. Tinggal klik link di bio atau udah di pin ya sama Rika tuh ya, daftar workshopnya kayak gimana, atau tanya-tanya dulu nggak apa-apa ya, ngobrol. Kalau mau tanya-tanya dulu, ikut kelas kita besok juga boleh ya, feel free. Thank you banget Om yang udah bergabung sama kita malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan buat seller-seller semua di rumah ya, tetap semangat ya, walaupun sekarang udah mulai masuk tanggal-tanggal belasan, tapi jangan lupa bentar lagi ada event. Bulan ini ada 3 event ya guys ya, 88, 17 Agustus, sama tanggal 25. Ini bulan paling spesial buat kita ya. 3 kali event bulan ini. Jadi omsetnya meledak bulan ini ya teman-teman ya. Ya sama ini kok. Kita di di Marketplace Expert Class itu nggak pernah ngomong bahwa teman-teman harus jual termurah di Shopee gitu ya. Sekarang sih udah ada tuh fitur baru kan. Itu juga buat teman-teman saya yakin menakutkan banget ya, karena udah ada fitur termurah di produknya. Lihat produk sejenis termurah. Itu memang menakutkan ya, tapi ya kita nggak pernah ajarin harus jadi yang termurah lah. Kapan kita cuan ya kan, kapan kita jadi kaya kalau kita jual selalu termurah dan nggak punya margin. Itu bahaya banget. Nah, rendang gading ini juga cakep banget teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat gitu ya, dia tidak jual jadi yang termurah, tapi dia enak rasanya, harganya worth banget gitu ya buat dibeli, buat jadiin oleh-oleh, buat dijadiin segala macam, kemasannya cakep dan segala macam. Jadi memang orang suka banget dengan produknya dan orang mau belanja produknya, bahkan sekarang omsetnya udah wow besar banget ya teman-teman. Nah, gimana caranya supaya jadi kayak gitu ya? Satu, produknya memang harus bagus, apalagi kalau didukung brand ya, kayak punyanya Rendang Gading ini gitu, kayak punyanya Pak Dedi ya. Terus udah gitu kita juga harus manfaatin nih fitur-fitur yang ada di Shopee, dan kita harus tahu celah-celahnya gimana supaya kita bisa menang di Shopee, dan ini kita bakal ajarin di MNC. Jadi join. Mantap ya. Oke teman-teman, thank you yang udah ikut live kita malam hari ini ya. Sampai ketemu lagi di live kita berikutnya. Selamat malam. Thank you Dedi. Thank you Pak. See you. Dedi. See you ya. See you.